Jadi di pasar modal ya, baik investor, trader, swinger, atau siapapun itu pasti pernah mengalami kesalahan dalam pasar modal ya. Termasuk FOMO yang saya ceritakan minggu lalu ya. Nah, bukti lainnya itu masih ada orang yang cut loss, masih ada orang yang nyantol. Itu bukti sebenarnya masih ada yang salah dalam proses investasi kita. Nah, tapi semua itu masih forgivable teman-teman ya, masih dapat ya diampuni lah ya, dimaafkan. Kenapa? Karena hal itu justru malah bisa jadi modal kita untuk lebih baik ke depannya kalau kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Tapi ada satu kesalahan yang menurut saya paling fatal, paling esensial. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan kaidah investasi dan kaidah bisnis ya. Jadi bukan FOMO, bukan telat masuk, bukan cut loss atau apapun itu yang berkaitan dengan timing, tapi kesalahan yang paling esensial menurut saya itu adalah percaya dengan Holy Grail ya. Jadi maksudnya gimana percaya dengan Holy Grail? Itu seperti ini contohnya teman-teman ya. Anggaplah ada sebuah indikator yang namanya moving average ya. Nah, teman-teman percaya kalau moving average 20 di atasnya itu ada moving average 5, itu harga akan bergerak naik dalam beberapa hari ke depannya. Nah, teman-teman percaya dan pakai itu terus-menerus dan percaya bahwa metode ini bisa menghasilkan profit yang konsisten untuk teman-teman semua. Itulah yang dimaksud dengan percaya dengan Holy Grail ya. Jadi percaya dengan metode, trik, tips atau apapun itu yang kita percaya bisa menghasilkan profit dan konsisten ya, itu. Nah, sebenarnya kenapa saya angkat tentang Holy Grail ini? Karena Holy Grail ini sebenarnya sebuah konsep ya yang sangat di saham ya, sangat tipu menurut saya. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Anggaplah seperti ini teman-teman ya. Teman-teman percaya dengan Holy Grail. Teman-teman adalah seorang believer ya. Dan lihat YouTube nih, lagi lihat YouTube. Kemudian ada iklan muncul nih ya, iklan muncul dan di iklan itu disebutkan ada orang atau siapapun itu yang punya metode ya, tips atau trik yang bisa dilakukan dalam 3 menit dan bisa menghasilkan profit yang konsisten. Dan teman-teman diajak untuk subscribe ke dia atau join grup dia, grup WA berbayar atau apapun itu. Dan akhirnya teman-teman join, keluar uang lah. Nah, ketika setelah keluar uang, akhirnya teman-teman coba dan akhirnya teman-teman sadar kalau semua itu zonk. Mungkin bisa berhasil sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, nggak bakal bisa selamanya berhasil. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu bahayanya. Nah, itu kalau untuk believer yang pengen instan. Tapi untuk believer atau orang yang percaya dan pengen usaha, mereka kan pasti coba cari nih. Coba cari tentang Holy Grail ini ya. Cari sebuah metode yang bisa berhasil terus-menerus ya. Rumus yang bisa berhasil terus-menerus. Nah, itu teman-teman pernah saya alami pribadi ya. Jadi saya juga pernah mengalami kesalahan ini ya. Saya bersama teman saya waktu itu ya, dia seorang engineer lulusan Korea Selatan ya. Dia menekuni bidang artificial intelligence. Nah, saya tuh coba buat artificial intelligence ya waktu itu ya, yang kira-kira bisa memprediksi harga pergerakan saham dengan tepat ya. Tapi ternyata ya seperti yang saya ceritakan tadi, sekali berhasil, 2-3 kali nggak berhasil. Akhirnya saya sadar memang benar kalau Holy Grail itu nggak pernah ada ya. Dan akhirnya yang percaya dengan Holy Grail, yang mau usaha, yang mau nyari, itu akan hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga ya. Itu makanya Holy Grail ini sangat berbahaya. Nah, sebenarnya kenapa kok Holy Grail ini nggak bisa bekerja dengan konsisten, ya nggak bisa terus-terusan? Ya sebenarnya Holy Grail ini sama seperti ya, kalau di bisnis itu sebenarnya sama seperti pesaingnya. Ya inilah yang saya ceritakan di awal tadi. Kenapa kok kesalahan ini fatal? Karena bertentangan dengan kaidah investasi dan bisnis. Contohnya seperti ini ya, contohnya ya. Saya punya metode yang berhasil ya. Nah, ketika itu saya ceritakan kepada keluarga saya. Nah, keluarga saya akhirnya menerapkan hal yang sama. Nah, kalau kita ibaratkan ini dalam sebuah bisnis, keluarga saya tadi yang saya kasih tahu tips and triknya itu akan jadi pesaing saya sebenarnya. Dan akhirnya apa? Akhirnya ya keuntungan yang bisa didapat bisa berkurang karena lapaknya harus dibagi 2. Saya dan keluarga saya harus berbagi lapak, berbagi untung yang kita perebutkan tadi ya. Itu sama seperti dengan Holy Grail kalau di saham ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang yang punya metode bagus terus dikasih tahu ke orang, dikasih tahu ke orang yang lain lagi, terus menerus seperti itu, dan akhirnya terjadi ya symmetrical information ya.
informasi simetris yang sangat banyak, akhirnya metodenya nggak akan ampuh lagi. Saya jamin itu nggak bakal pernah ampuh. Itu ya, itu nggak mungkin seperti itu. Nah, kemudian seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya orang yang bisa berhasil di pasar saham dengan tips and trick, itu berarti dia punya asymmetrical information. Itu kalau punya itu ya, artinya dia akan bisa bolak-balik terus-menerus konsisten, itu mungkin bisa terjadi. Tapi itu sama seperti cheating ya menurut saya ya. Jadi asymmetrical information ini seperti apa ya? Kalau misalnya teman-teman dapat informasi dari bandar ya, besok saham A bakal dinaikkan. Nah, kalau teman-teman simpan diri sendiri ya, jadi rahasia, terus teman-teman praktekkan, teman-teman mungkin bisa untung terus-menerus. Tapi kalau teman-teman sampaikan ke orang lain juga, ya nggak bakal pernah bisa lagi, karena sudah banyak orang yang tahu ya. Jadi si informasinya tadi itu jadi simetris lagi, nggak asimetris lagi. Selama teman-teman punya informasi yang orang lain juga bisa punya, itu nggak bakal pernah ada yang namanya Holy Grail. Jadi sebenarnya apa sih niat saya, kenapa kok saya sampaikan video tentang Holy Grail ini? Jadi karena saya agak miris teman-teman ya, iklan-iklan di YouTube yang menawarkan metode-metode seperti itu masih terus bermunculan. Artinya masih ada orang yang bisa jadi mangsa ya. Jadi saya ingin menyampaikan hal ini, dan kebetulan saya pernah mengalaminya juga ya. Jadi teman-teman, saya harap jangan sampai lah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaganya untuk mencari sesuatu yang nggak bakal pernah ada di pasar modal ya. Pasar modal itu intinya cuma fear and greed, cuma supply and demand. Jadi teman-teman pahami itu aja ya, pahami konseptual ekonomi dasar. Itu teman-teman pasti akan bisa melihat benang merahnya ya. Di pasar saham itu seperti itu. Saya belum berhasil, saya belum sukses. Tanpa maksud menggurui, saya cuma ingin berbagi apa yang sudah saya pernah alami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dulu like, subscribe, dan komennya ya. Oke? Karena baru simak, kita cerdas, tetap santai.